Oke, sip, aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasan Dison 412. Akhirnya ada mood juga buat bikin bahasa singkat. Dan ya, apa ya, kalau aku bilang selamat tahun baru kayaknya juga nggak ngaruh juga ya kan, karena ini bukan video pertamaku di tahun 2025. Video pertamaku kan pas ini apa, waktu bahasa singkat yang episode sebelumnya. Jadi ya langsung aja aku mulai kali biar kalian bahasa basi perihal Kamen Rider Gabu episode 17 yang juga mungkin bisa dibilang sekaligus jadi awal dari saga barunya Kamen Rider Gabu, karena bakal ada debut dari si Kamen Rider Flam yang jadi titik balik debut saga barunya nanti. Dan untuk permulaan saga barunya bisa dibilang cukup adem ya, karena kan ada bagian dimana si apa ya, kayak si Soma sama si Sachika itu kayak ikut semacam apa bisa dibilang ya, kayak semacam ini apa namanya, kayak festival mochi gitu ya, kayak festival mochi yang katanya sih kalau aku lihat ya ini emang kayak jadi semacam event yang cukup rutin, event rutin tahunannya emang sering ada di Jepang. Jadi kayak memang kue mochi sendiri itu memang jadi kayak semacam simbol apa ya, simbol perayaan tahun baru di sana gitu. Jadi kayak tiap kali ada perayaan tahun baru itu mereka juga sering bikin kue mochi sebagai bentuk apa, bentuk perayaannya lah. Jadi bentuk perayaan juga sekaligus bentuk doa dari mereka biar tahun baru ini bisa jadi tahun yang baik bagi mereka. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Jadi memang udah jadi tradisi khasnya di Jepang lah, dan ini juga diterapkan di Gabu. Dan ya ternyata bener ya, seperti tebakannya beberapa orang, dan aku prediksiku kali ini salah sih, yaitu soal apakah si Soma itu bakal menghasilkan mochi gojizo kalau dia makan kue mochi. Ternyata enggak. Jadi ya di sini mungkin karena konteksnya kue mochi itu masuk makanan berat kali ya, meskipun ya konteksnya itu banyak bilang itu kayak kue, tapi ya karena ini hitungannya makanan berat sih, sepertinya ya udah si apa namanya Kamen Rider Gabu si Soma nggak menghasilkan gojizo sama sekali. Kalau aku sih kayak gitu ya. Dan waktu si di tengah di tengah si Soma sama Sachika lagi nikmati kue mochinya mereka itu, kalau nggak salah ada di belakang mereka ada percakapan antara dua ibu-ibu gitu kan, yang kebetulan kalau nggak salah mereka itu adalah apa, tetangganya si Sachika ya, yang bilang yang mengatakan kalau ada satu anak dari tetangga mereka namanya itu Takeshi atau Takashi ya, kalau lupa itu ya, aku sebutnya Takeshi itu ya, kalau misalnya salah ya koreksi aja nggak apa-apa. Yang katanya itu sudah beberapa hari itu hilang dan nggak ada kabarnya gitu. Padahal kalau di menurut deskripsi dari para tetangganya ini, si Takeshi ini aku sebut Takashi aja kayak si Takashi ini bukan orangnya, bukan, dia kan anak remaja kan, anak sekolahan kan. Dia itu bukan tipikal anak yang kayak suka minggat tiba-tiba atau gimana gitu. Dia tipikal anak baik-baik aja. Makanya mereka jadi agak mikir ini kok Takashi yang tiba-tiba yang baik-baik aja kok tiba-tiba bisa hilang tanpa kabar. Itu mereka bingung gitu, apalagi jika orang tuanya kan masih benar-benar nyari keberadaan si Takashi ini kemana kan. Dan pasti saja kan dengan hal ini ya, akhirnya dia inisiatif buat tanya ke ibu-ibu ini. Maksudnya ya mereka tuh buat bantu gitu loh. Dan kalau bisa dia singkatnya sih, kejadian ini juga akhirnya juga sempat dibicarakan sama Soma ke Hanto kan, perihal menghilangnya si Takeshi ini, yang notabene juga menurut si Soma itu ada kecurigaan kalau hilangnya Takeshi ini ada sangkut pautnya sama aksi dari Grannyuto. Makanya dia menceritakan hal ini pada Hanto. Meskipun ya Hanto juga belum bisa memastikan ini benar atau enggak ulah Grannyuto sih. Cuma di sini Hanto juga sempat nyinggung soal ini ada kejadian menghilangnya orang secara massal di tempat tertentu. Yang ini loh, yang enggak lain itu adalah aksi yang akibat dari aksinya si Grannyuto lagi 9, yang pas dia nyulik orang dari apa ya, kayak nyulik orang dari bioskop atau juga nyulik orang dari tempat pengadilan, itu ternyata udah masuk berita. Jadi ini masuk berita di mana banyak kejadian di orang hilang secara massal di tempat-tempat tertentu yang notabene tempat umum. Dan di sini juga bisa dibilang kayak belum ada kelanjutan belum ada kelanjutannya kayak gimana soal penyelidikan kasusnya ini ya. Jadi kayak benar-benar dianggap misterius banget, meskipun agak aneh ya, karena gini loh, itu kan bisa dibilang tempatnya ini tempat umum kan ya, kayak tempat ruang pengadilan, terus juga ada ruangan bioskop, itu kan juga hitungannya kan tempat umum kan, yang notabene pasti juga
ada yang namanya itu kayak apa bisa dibilang kayak tempat rekaman CCTV gini loh. Ya kalau ruang sidang mungkin masih bisa diperdebatkan lah ya. Tapi ini yang tempat apa yang ruang bioskop ini menurutku agak aneh sih. Karena kalau coba dibandingkan sama di real life ya. Setiap ruangan setiap ruangan teater di bioskop itu pasti ada yang namanya CCTV kan di masing-masing sudut ruangannya buat yang memantau para penonton yang lagi nonton film di sana. Ya biasanya sih buat kalau di real life sih biasanya buat mantau apakah ada penonton yang curang kayak kayak sengaja ngerekam pakai HP atau semacamnya biar bisa langsung dilihat dari kamera CCTV yang terpasang di sana. Ya masa iya sih kasus menghilang kayak gini ya benar-benar orang di dalam bioskop itu menghilang secara tiba-tiba. Masa nggak kerekam sama kamera CCTV itu kan aneh gitu. Ini mungkin agak plot hole sih di sini. Kayak nggak masuk akal aja deh. Masa iya sih kasus sebesar ini nggak ada rekaman CCTV-nya? Apalagi di tempat yang notabene udah pasti ada kameranya buat kamera di CCTV yang dipasang di sana itu aneh sih menurutku. Dan ya udah singkatnya di sini kan akhirnya si Soma kan juga ikut sama Sachika bantu nyari si Takeshi, sementara si Hando kan juga tetap dia tetap coba fokus untuk menyelidiki soal kasus hilangnya orang secara massal ini. Tapi dia juga bakal nyoba nyari info soal si Takeshi ini. Jadi kalau misalnya dia dapat info dia bakal ngasih tahu si Soma. Ini kayak gitu sih kalau perihal di kubu protagonisnya ya. Terus ada satu lagi momen yang ini menurutku cukup gimana ya, mirip-mirip sama momen waktu si Sachika nggak sengaja papasan sama si Rango di episode berapa tuh aku agak lupa. Pokoknya awal-awal gabut tayang lah. Dimana di sini waktu Soma keliling buat tanya ke orang-orang soal keberadaan Takeshi, dia kan sempat papasan sama seseorang yang pakai jubah hitam dan topi fedora warna hitam kan, buat tanya soal ini. Dan si orang ini kayak masa bodoh banget sama si Soma dan sudah ditinggal gitu kan. Dan orang ini ya bukan adalah wujud manusianya si Lagenain. Jadi kayak mereka nggak sengaja papasan, cuma mereka itu masih belum nyadar gitu. Jadi kayak si Soma itu masih belum nyadar kalau si orang yang di depannya ini adalah si Granito Lagenain. Dan lanjut lagi kan singkatnya kan ini kalau berhala Granito Lagenain aku bakal bahas dibahas setelahnya. Ini aku mau bahas fokus ke Soma dulu. Dimana Soma kan ada coba tanya ke seorang bapak-bapak ya perihal yang dia ya soal kasusnya si Takeshi ini. Si bapaknya sih nggak tahu ya perihal si Takeshi ini atau semacamnya, tapi dia juga sempat cerita katanya ada kalau salah satu tetangganya juga anaknya juga ikut hilang. Dan ini yang cukup unik ya, di sini ada kesamaan antara hilangnya Takeshi sama hilangnya anak dari tetangga si bapak yang ditanya sama si Soma ini, yaitu mereka adalah sama-sama anak baik-baik. Jadi mereka tuh selalu mendeskripsikan tuh sebagai orang yang hilang ini sebagai orang yang lebih punya hati baik dan juga suka menolong juga ininya. Jadi itu samanya. Dan ini juga secara kebetulan waktu si Hanto itu coba tanya ke bioskop tempat orang hilang massal itu, juga di bioskop itu juga ada seorang pegawai, katanya pegawai paruh waktu kalau salah ya, pegawai paruh waktu yang juga hilang di sana. Dan dia juga pegawainya ya anak muda gitu, dan deskripsinya sama seperti dua orang yang sebelumnya, yaitu sama-sama orang yang baik hati. Ini kayak wah ini ada semacam kayak kriteria tertentu atau gimana ini. Jadi kayak yang hilang ini punya memang agak random kalau dia secara sekilas, tapi kalau diperhatikan, kalau digali lagi lebih dalam, mereka punya satu kesamaan. Kesamaannya itu adalah mereka sama-sama orang baik. Jadi kayak ada benang merahnya di sini perihal petunjuk soal siapa yang kemungkinan mereka itu hilangnya karena apa. Di sisi lain kan juga si Sachika yang juga ikut mencari itu juga dapat banyak info mulai dari mana-mana kan, mulai soal info dari tempat kayak kedaieraman tempat si Takeshi ini kerja part time, terus juga lapangan tenis ya kan, tempat si Takeshi biasanya latihan tenis. Jadi terus juga pas di tengah-tengah pencarian itu dia juga lagi papasan dengan seorang wanita yang pakai topi putih gitu kan, yang sialnya tuh kayak ketera angin gitu loh. Dan pas diambilkan sama si Sachika, ada kan si perempuannya terima kasih kan, dan ternyata dia langsung melakukan gerakan mencurigakan. Dan waktu si Soma itu datang dan juga datang kayak neriaki si Sachika, si perempuannya langsung pergi gitu loh. Dan ya kalau saya pakai bahasa basi ya, karena di perempuannya ternyata adalah seorang Granito yang lagi menyamar. Nama Granito ini apa ya, aku agak lupa. Granito burung sih aku nyebutnya.
karena bentuknya kayak burung sih. Terus juga kenapa kok si Soma juga langsung lari ke tempat Sachika, karena mendengar deskripsi dari orang-orang yang hilang ini yang sama-sama punya sifat baik ini, dia takut gitu kalau si Sachika yang juga punya sifat baik itu bakal jadi korban selanjutnya. Makanya si Soma itu kayak langsung lari ke tempat Sachika. Bagi juga sebelumnya kan Soma coba juga seperti telepon Sachika, cuma teleponnya putus di tengah-tengah kan, yang jika otomatis bikin si Soma itu juga langsung bener-bener panik banget. Ya meskipun sebenarnya paniknya teleponnya itu mati karena HP-nya Sachika lowbat sih. Terus akhirnya sih, dan juga pas aksinya si perempuan Granitor ini juga diketahui sama si Hanto kan, dan akhirnya sama si Hanto cepat dikejar. Dan waktu dikejar itu juga tapi ya sayangnya sih pas dikejarnya mereka si Soma sama Hanto hilang jejaknya ya. Dan bahkan dia juga sempat membuat si Hanto sempat marah gitu ke si Soma, kenapa kok gak langsung diserang gitu si Granitornya itu. Kalau Soma tahu dia ada Granitor ya, si Soma sih bilang ya kalau dia tuh nggak bisa nyerang karena di dekatnya dia ada si Sachika. Dia kan takut gitu kak. Ini loh, Soma kan takut kalau dia memperlihatkan wujud Kamen Rider-nya dia ke orang lain, orang itu bakal takut gitu loh. Ya kayak terjadi yang udah gitu. Makanya si Soma itu nggak langsung berubah karena ya dia takut bikin Sachikanya kaget kan. Dan ya si Hanto juga memaklumi hal itu. Dan gimana ya, pas mereka ya berpisah itu kan juga kayak mereka saling ngebatin masing-masing gitu perihal si Soma yang juga mulai merasa bersalah karena dia itu kayak menyembunyikan identitasnya dia sebagai Granyoto. Terus juga perihal keegoisannya dia gitu. Terus juga si Hanto juga yang kayak merasa bersalah karena kayak dia mulai gampang curiga ke si Soma. Jadi kayak gimana ya, kayak ada dinamika ya, meskipun mereka itu kayak udah adem ayam ya sejak mereka mengalahkan Granitor Rojo kemarin. Ternyata mereka juga masih kayak ada sedikit dinamikanya gitu, dimana mereka jadi kayak merasa kayak nggak enak masing-masing gitu. Dimana Soma itu makin sungkan sama si Hanto karena dia nggak harus bohong soal jati dirinya dia. Terus si Hanto juga nggak enak sama Soma karena dia itu berkali-kali mulai gampang curiga ke si Soma. Itu menarik sih menurutku jadi dari penggambaran. Jadi kayak adem ayam iya, tapi juga masih ada dinamikanya gitu loh. Jadi ini bagus buat development karakternya mereka ke depannya nanti. Apalagi mungkin puncaknya ya feelingku sih pas nanti Soma itu ngasih tahu ke si Hanto kalau dia adalah Granyoto ya. Tapi aku nggak tahu sih bakal diungkap kapan ya, karena memang momentumnya udah ada, cuma masih belum ketebak sih bakal dieksekusinya itu kapan. Dan singkatnya kan ada si Sachika itu pulang ke toko Habibare, dan juga si Soma itu tetap lanjutkan pencariannya dia sendirian bareng sama si Hanto sih lebih tepatnya ya. Dan akhirnya kan dan juga di sisi lain ya, ini aku coba loncat dulu ke sisi lain, tepatnya ke si Grandiola G9 yang kali ini dia melakukan kembali aksinya menculik orang secara massal, di mana kali ini tempat yang dia tuju adalah tempat seminar orang tua. Dan itu semua orang itu ya sama seperti apa dilakukan di tempat persidangan sama di bioskop, semuanya dicucuk pakai tenaga dia sampai bahagia, terus udah dijadiin human press. Dan perihal soal human press ini sebenarnya ya faktanya ya, si Takeshi anak yang lagi dicari sama si Soma dan juga Sachika itu ya sebenarnya sih dia udah diubah jadi human press juga. Bahkan human pressnya juga sudah dikasih ke agentnya Rango loh sama si Gardo Burung. Memang dia pelakunya gitu. Jadi ya gimana ya, kalau melihat kayak gini sih kecil ya kemungkinannya si Takeshi ini bisa selamat, karena ya kalau dia masih jadi human press dan disimpan sama Granyoto yang bersangkutan ya mungkin masih bisa ditolong ya. Tapi ini kasusnya udah dikasihkan ke agennya langsung, jadi ya kecil sih buat selamat. Jadi ya aduh, aku gimana ya, kayak gak tega juga sih, kayak mereka tuh berjuang nyari orang yang lagi hilang, tapi orangnya aja udah gak mungkin bisa hidup lagi gitu. Jadi aduh, agak nyesek sih kalau dipikir-pikir lagi. Jadi ya, dan juga kebetulan di waktu bersamaan ada si Niaf yang lagi datang, dan ya bisa dilihat si Niaf ini ya datangnya karena dia mau ngasih ngasih si Flash Tamkir kan ke si Grandiola Genan. Dan bisa dibilang kayak ada satu momen yang cukup unik ya, dimana kan biasanya kalau si Grandiola Genan itu lagi nggak ada orang, dia kan sifatnya kayak selengean banget kan. Tapi kalau dia di hadapannya para agent dari Stomat Corporation, terus juga dari para petingginya kayak si Rango sama si Nielf, dia kan kayak bersikap kayak sopan banget kan. Tapi ya karena di sini kayak si Lagena ini ditawari pekerjaan lain sama si Nielf, secara gak langsung itu kayak sifat aslinya dia itu
keluar dari depannya Sinial tapi ya juga Sinial juga gak keberatan sih karena ya kayak ternyata kayak gini ternyata begini ya sifat aslimu, jadi kayak kebandingkan Marat dia kayak malah lebih tertarik gitu karena sifat aslinya si Grandiola G9. Dan akhirnya dia kan ditawari kan pakai untuk jadi usernya si Flash Tamkir sama si Dokunin Gochizo ini. Meskipun ya dan juga kayak ada sedikit kong-kali-kong gitu loh perihal kayak si Grandiola ini tanya itu kira-kira emang apa benefitnya bagi dia kalau dia pakai belt ini buat jadi apa untuk tugasnya jadi pemburu Granioto. Jadi kan si Soma sama si Hanto atau lebih tepatnya si Gabo sama si Valen kan dianggapnya sama para Granioto sebagai pemburu Granioto kan. Nah, si Grandiola Genet ini yang ditawari Flash Tamkir sama si Niel itu dijadikan sebagai pemburu Granioto. Jadi kayak memburu para pemburu lah intinya. Dan si Grandiola Genet kan cepet tanya kan, emang benefitnya dia buat apa? Benefitnya apa buat dia itu kalau dia itu menjalankan misinya si Niel. Saya kan mau tanya kan gitu, apakah dia harus apa menerima misinya si Niel atau tetap setia dan juga menjalankan misinya si Rango. Dan ya akhirnya sama si Niel kan dikasih kayak beberapa benefit kan perihal kayak dia itu mau kalau dia berhasil menjalankan misinya si Niel ini apapun permintaannya si Lagenan bakal dikabulin sama si Niel. Ini sih kayak gitu sih. Jadi gimana ya, kayak si Lagenan didapatkan dua pilihan karena kan ada kecurigaan kalau si Lagenan ini kayak bagian dari kelompok tertentu yang memang nyoba memata-matai si Stomach Corporation kan. Jadi makanya dia kayak mencari sesuatu yang mungkin bisa ada benefitnya bagi dia untuk menjalankan misi rahasianya ini gitu loh. Antara dia itu tetap kerja di bawah pertanyaan Rango atau ya nurut sama si Niel. Itu yang dipertimbangkan. Nah, karena si Niel itu masih iming-iming kalau apapun yang diminta sama si Lagena bakal dipenuhi, ya udah akhirnya dia menerima Flash Tamkir buatannya si Niel. Dan si Kaca kan di sisi lainnya kan si Soma sama si Hanto kan akhirnya berhasil menemukan si Grandiola burung yang sebelumnya kabur kan, dan akhirnya terjadi pertarungan antara si Gabo sama Valen melawan si Grandiola burung. Dan ya bisa dibilang sini karena mereka bisa dibilang benarnya kerjasama ya, jadi ya kerjasamanya si Gabo sama Valen tetap nggak bisa ditandingi sama si Grandiola burung, dia tetap kuala. Nah apalagi di sini kan jika si Valen langsung pakai form baru dia kayak si Bushuel form, tapi ya pas baru mau di finishing tepat sepersekian detik sebelum di finishing tiba-tiba si Grandiola Lagennya muncul di depannya mereka di antara si Gabo sama Valen dan juga si Grandiola burung yang kebetulan lagi dibelenggu sama kayu hasil samananya si Valen Bushuel form. Dan gak pakai basa-basi dia langsung berubah ke wujud Grandiola, bahkan sambil nunjukin si Flash Tamkirnya, sambil pakai si Flash Tamkirnya yang sebelumnya udah dikasih sama si Niel. Dan udah di sini akhirnya muncul untuk pertama kalinya Kamen Rider Flame Dopuding Custom. Namanya itu ya, Kamen Rider Flame Dopuding Custom. Jadi ini benar-benar, jadi ya uniknya apa? Di sini si Lagenan ini harus berubah ke wujud Grandiola dulu itu. Jadi gak langsung dalam wujud manusianya. Jadi dia berubah ke wujud Grandiola di dahulu, baru pakai si Flash Tamkir, udah dia henshin jadi Kamen Rider Flame. Dan di sini benar-benar gila sih, nama juga debut ya. Jadi benar-benar Kamen Rider Flame ini dibuat se-OP mungkin, bahkan sampai si Gabo sama si Valen benar-benar dibuat kewalahan loh. Bahkan si Valen aja sampai dijagling kan, aja ditendang-tendang, dilempar, bahkan sampai ada bagian di mana dia di-sliding kayak dengan gerakan ala-ala si yang si Kamen Rider Flame-nya kayak delosor pakai lutut ala-ala pemain sepak bolanya baru yang selebrasinya kayak gitu itu gila sih. Bahkan sampai Valen yang lagi terkapar tuh didudukin sama si Flame, ini gila sih. Apalagi juga ada momen di mana si Kamen Rider Flame ini masih bisa mengeluarkan tenaga khasnya dia kan, yang pas dia dalam wujud Grandiola itu bahkan bisa dipakai loh. Jadi tenaganya dia pas dalam wujud Grandiola itu bisa dikeluarkan juga pas dia jadi Kamen Rider Flame. Jadi benar-benar menunjukkan kalau si Flame itu benar-benar sekuat itu loh. Bahkan si Gabo yang nebas pakai si Gabo Blade-nya dia, bahkan efek jurus dari Gabo Blade-nya kan dipantalin balik ke badannya si Gabo kan. Jadi ini benar-benar kayak wow, gila sih.
si Flam yang bahkan baru pakai satu formnya dia doang itu aja udah sekuat itu loh. Ini kan sebenarnya kalau lihat dari scan terbaru, scan majalah terbaru, scan DX terbarunya untuk Flash Time Gear kan ada satu Gojiso lagi kan yang bakal dipakai sama si ini dipakai sama si Commander Flam, yaitu si Puru Jelly Gojiso yang bakal dipakai jadi ini Commander Flam Puru Jelly custom kalau namanya. Itu aja belum muncul gitu loh. Tapi si Flamnya pakai basic formnya ini aja udah sekuat itu, gila sih. Memang bener-bener ya, nama juga baru debut ya. Apalagi juga di sini kan bisa dibilang belt ini ya hasil dari bisa dibilang penelitian hasil dari kombinasi dua data penelitian sekaligus kan. Data penelitian dari modifikasi gabungnya Soma yang milik Paman Dente, terus juga data penelitian Valen Buster milik Kesosuga, dan ditambah dengan kecerdasannya si Nielf. Ya menurutku wajar sih kalau Flash Time Gear kalau dia bisa menciptakan Flash Time Gear yang menghasilkan wujud Commander yaitu si Commander Flam yang benar-benar kuat banget, karena ya ini gabungan dari dua data penelitian sekaligus loh. Jadi ya masuk akal juga kalau si Flam bisa sekuat itu gitu. Jadi ya tapi udah sih ternyata bersambung, dan sepertinya kelanjutan pertarungannya bakal dibayangkan lagi di episode berikutnya ya, karena ada bagian di mana si Niao sama Legenda ini datang ke depannya kayak Sosuga. Terus juga ada bagian di mana kayak ada lagi dinamika antara sama si Hanto ya kayaknya. Terus juga bakal ada lagi kelanjutan pertarungan ronde 2 bisa dibilang ya. Ronde 2 antara si Gabo sama Valen lawan Flam. Bahkan di sini bisa dilihat si Flamnya benar-benar berubah jadi Commander Flam itu dalam wujud manusia dia. Jadi aku bakal penasaran bakal kayak gimana gitu gimmicknya. Dan ya masih tetap digambarkan OP ya, apalagi jika apalagi juga yang jadi samseknya kali si Valen ini benar-benar kayak dibuat terpojok banget kayak si Valen kali ini. Jadi ya mungkin gitu aja kali ya. Kalau menurutku sebagai episode pertama Commander Gabung yang tayang di tahun baru ya, menurutku cukup bagus sih pengawalannya, meskipun ya dari segi misterinya ada beberapa plot hole aja, tapi ya plot hole juga minim kok. Jadi masih bisa lumayan dinikmati, meskipun ya agak kurang nyaman di beberapa bagian aja. Tapi sebagai hitungannya cooldown ya, sesi cooldown untuk pembuka di saga barunya ini ya menurutku nggak buruk-buruk amat sih. Karena ya ingat loh, Commander Gabung kan sudah bisa dibilang udah mulai memasuki saga barunya kan, apalagi setelah debutnya si Commander Flam ini. Jadi aku penasaran juga bakal kayak gimana kelanjutan dari debutnya si Flam nih, yang memang bisa dibilang sekarang benar-benar jadi karakter yang kuat banget ya di Commander Gabung sekarang ini. Jadi ya mungkin gitu aja ya untuk bahasan Commander Gabung kali ini. Aku juga agak bingung sih mau bahas apa lagi, apalagi juga aku jujur aja masih agak gimana ya, aku masih agak bad mood sih jujur aja nih, gara-gara ya yang mengikuti sepak bola Indonesia pasti tahu lah berita yang kemarin sempat rame, dan memang berita itu yang bikin aku agak bad mood belakangan ini. Ini mumpung moodku lagi bagus, jadi aku rekaman sekarang daripada moodku tiba-tiba rusak kan. Ya udah aku rekaman sekarang mumpung lagi enak gitu suasana hatiku. Jadi oke lah. Sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian suka dengan video kali ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dan mau ke channel ini. Dan kalau misalnya ada mau kalian tambahkan, mau kalian koleksi bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pasar 2. Dan akhir kata, PSSI berak.